Pemirsa, memasuki hari keempat kedatangan jemaah haji Indonesia di Kota Mekah, arus pergerakan dari Madinah terus meningkat. Sebanyak 18 kelompok terbang dijadwalkan tiba di Kota Mekah secara bertahap. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Pemirsa, tren kedatangan jemaah dari Madinah menuju Mekah terus meningkat. Pada hari pertama tercatat ada 12 kloter tiba di Mekah. Kemudian meningkat menjadi 15 kloter di hari kedua dan mencapai 18 kloter pada hari ketiga. Menghadapi lonjakan ini, petugas di setiap sektor diinstruksikan bekerja secara total. Mulai dari menyambut jemaah di lobi, mendistribusikan konsumsi, hingga membantu jemaah lansia dengan kursi roda. Kepala PPIH Daerah Kerja Mekah memastikan seluruh proses penyambutan berjalan lancar berkat kesiapan petugas di lapangan. Pemerintah juga menjamin seluruh jemaah mendapatkan pelayanan maksimal setibanya di Tanah Haram. Di tengah cuaca panas dan kering Tanah Suci, gelombang pergerakan jemaah haji Indonesia terus berlangsung. Hingga sore ini ribuan jemaah masih tiba di Madinah, sementara ribuan jemaah lainnya terus bergerak menuju Kota Mekah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung bersama jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Madinah. Selamat sore, Mahmud, bagaimana proses kedatangan jemaah haji di Madinah dan keberangkatan menuju Mekah? Baik, selamat sore Marcel. Memasuki hari ke-13 masa penyelenggaraan operasional ibadah haji tahun 2026. Dari pantauan yang kita lakukan secara umum, pergerakan jamaah haji di Tanah Suci ini khususnya di Kota Madinah, baik pada momen kedatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz ataupun pada momen keberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Kota Mekah, secara umum bisa dikatakan aman, lancar, dan juga tertib. Pada momen ini merupakan puncak ataupun puncak kepadatan pergerakan jamaah haji di Kota Madinah, dikarenakan pada pekan ini, yakni pada tanggal 1 hingga tanggal 6 Mei mendatang, ada dua pergerakan besar jamaah haji Indonesia, yakni ada pergerakan ataupun kedatangan jemaah haji dari tanah air menuju ke Bandara Amir Muhammad di Kota Madinah, dan juga ada pergerakan jamaah haji dari Kota Madinah menuju ke Kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji di Masjidil Haram. Untuk kedatangan jemaah haji, dari catatan yang kita terima, hingga siang ini sekitar pukul 12.30 waktu Arab Saudi, tercatat sudah ada sebanyak 197 kloter jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci, atau sekitar 76.500 jemaah haji asal Indonesia ini saat ini sudah berada di Kota Madinah dan juga Kota Mekah. Hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 18 kloter jamaah haji yang akan kembali tiba di Tanah Suci. Sehingga jika dikalkulasikan dengan keseluruhan jamaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 jemaah haji, saat ini sudah lebih dari 30% jamaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Selain itu, untuk pergerakan jemaah haji dari Madinah menuju ke Kota Mekah, saat ini sudah ada sebanyak 45 kloter atau sekitar 17.000 jamaah haji Indonesia ini sudah berada di Kota Mekah, dan siang ini juga diagendakan akan ada pergerakan 14 kloter jamaah haji dari Kota Madinah menuju ke Kota Mekah. Jarak Kota Madinah menuju Mekah ini berjarak sekitar 440 km dan akan ditempuh selama 6 hingga 8 jam perjalanan dengan menggunakan bis yang telah disiapkan oleh petugas PPIH. Nantinya sebelum memasuki Kota Mekah, seluruh jamaah haji Indonesia ini diwajibkan untuk singgah di Masjidil Ali untuk melakukan mikot makani dan juga melakukan sholat sunnah serta melakukan niat ikhram. Selain itu, sebelum masuk ke Kota Mekah, nantinya akan dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi seperti visa, kartu nusuk, dan juga paspor jamaah haji. Oleh karena itu, diharapkan seluruh jamaah haji ini untuk mempersiapkan seluruh dokumennya, karena memang pada saat ini pemerintah otoritas Arab Saudi mau memperketat masuknya jemaah yang menuju ke Kota Makkah. Marcel. Mahmud, kemudian bagaimana dengan kondisi cuaca di sana pada hari ini? Bagaimana juga dengan kesiapan jemaah menghadapi kondisi cuaca ekstrim di Kota Mekah dan Madinah?
Baik Marcel, secara umum kondisi cuaca di Arab Saudi baik di kota Madinah maupun di kota Mekah ini jauh lebih panas jika dibandingkan dengan kondisi di tanah air. Seperti siang ini di kota Madinah suhu udara tercatat setinggi 40 derajat Celcius, sementara itu di kota Mekah jauh lebih panas yakni mencapai 43 derajat Celcius. Kondisi yang panas ini disertai dengan suhu udara yang kering. Kombinasi panas, terik, dan juga suhu udara yang kering ini tentu akan menjadi kendala tersendiri bagi jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji lansia. Menurut petugas PPIH Tusi Kesehatan Arab Saudi, dengan kondisi cuaca yang kering dan juga panas ini bisa menyebabkan beberapa kendala bagi jemaah haji seperti menyebabkan dehidrasi, menyebabkan kelelahan, mudah letih, dan juga rawan mengalami sakit. Menyikapi kondisi panas dan kering ini, petugas PPIH Arab Saudi dan juga seluruh petugas PPIH ini terus melakukan himbauan kepada jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji lansia, untuk tidak beraktivitas di luar ruangan pada jam-jam sekitar 11 siang hingga pukul 15 sore. Selain itu, bagi jamaah haji lansia juga diimbau untuk tidak melakukan sholat zuhur ataupun asar baik di Masjid An-Nabawi ataupun di Masjidil Haram, karena lansia ini diimbau untuk melakukan sholat asar dan juga sholat zuhur di hotel saja karena kondisi cuaca yang memang cukup panas. Selain itu, tugas PPA juga mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia ini untuk terus mengkonsumsi air mineral minimal 1,5 hingga 2 liter per harinya atau sekitar 100 cc setiap jamnya. Selain itu, jika terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, seluruh jamaah haji ini diimbau untuk menggunakan alat pelindung diri seperti topi dan juga alas kaki serta kacamata. Tentunya dengan menjaga kesehatan dan mengetahui seluruh himbauan petugas ini, diharapkan seluruh jamaah haji Indonesia ini bisa melakukan aktivitas ibadah di Tanah Suci dengan aman, lancar, dan juga sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.